Ketetapan pasal 3 ayat 20, 21, 22, dan 23. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setia. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus, hari ini adalah jawab pembacaan Alkitab. Ya, karena dalam room ini kita punya program untuk pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, hari ini tidak ada renungan dalam bentuk khotbah, dan itu kita laksanakan Senin dan Selasa. Dan ibadah kita ini kita selalu update di YouTube. Bapak Ibu Saudara, ketika nanti ada Tuhan naik komal, maka kita update di YouTube. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara kalau rindu lagi mereview untuk ibadah-ibadah kita, ya seperti ini boleh lihat di YouTube. Nama channel YouTube-nya Bapak Margaret. Ya, jadi hari ini tidak ada khotbah dalam bentuk renungan, karena hari ini adalah jawab pembacaan Alkitab. Itu program kami dalam room ini. Ya, harus menghabiskan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini kesempatan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita buat anak Tuhan nanti yang rindu untuk membaca keluar firman Tuhan. Yang memang tidak ada kegiatannya, silakan naik. Bapak Ibu Saudara boleh naik komal dan kita sama-sama dulu katakan bahwa firman-Mu Tuhan yang membuat aku ya lebih baik. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, sejak pertobatanku kembali kepadanya, hidupku menjadi baru. Buat anak Tuhan rindu membaca firman Tuhan, rindu membaca Alkitab. Hari ini tidak ada renungan dalam bentuk khotbah. Ya, Bapak Ibu Saudara nanti jangan kecewa. Kenapa dalam room ini tidak ada ya khotbah? Dan memang ini sudah menjadi program kami untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan itu dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa. Amin. Selamat pagi kalian buru. Selamat terima kasih. Jiwaku damai, sama-sama kita katakan dan sama-sama kita nyanyikan pujian. Sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang rindu membaca kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, silakan naik. Kami undang, ya selamat pagi kalian. Kami undang Bapak Ibu Saudara naikkan Ibu Herna. Sejak pertobatanku daripadanya, hidupku jadi baru. Diangkat olehnya yang tak ada di dunia, ku temukan pada Yesus. Damai dan sukacita Terus berpelau, terus kepada selalu Kandri dan juga Ibu Herna. Terima kasih sudah hadir. Tuhan memberkati. Nanti apa-apa kamu boleh coba aja. Masih ada 3 bangku lagi di atas. Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Masih ada 2 bangku lagi buat Bapak Ibu Saudara yang rindu membaca firman Tuhan. Masih ada 1 lagi. Kini jiwaku damai setelah
aku temukan Yesus. Masih ada satu malam lagi. Di jalan kebenarannya aku peroleh Sama-sama kita katakan jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatan, sejak saya bertemu amin. Hidupku jadi baru, ada ketenangan, ada kepastian, ada pengharapan di dalam Engkau. yang tak ada di dunia, ku temukan pada Yesus damai dan sukacita. Sama-sama Betapa bahagianya hidup dengannya. tak pernah ku gelisah atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Terpuji baru terima kasih sudah berkati selama-lamanya. Terima kasih Israwati. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu lagi ya, selamat pagi Bu Lina. Dan sambil kita menunggu, oh Pak Kameri naik, Kameri Gia naik. Terima kasih kok, asin baik. Salam selamat pagi Kak Lia Bursilaban dan juga Kak Mastalina dan juga itu Ruth Borussia Loho dan juga Kak Lindri, Ibu Herna, Kak Ida, Buru Nambela dan juga Ibu Rutung dan juga Kak Merigia. Ada beberapa hal yang saya sampaikan karena pembacaan kita ini dan ibadah kita ini kita langsung update di YouTube. Ini kan ditonton semua orang. Jadi biar maksudnya rapi pembacaan kita, pembaca Alkitabnya tidak usah melebihi daripada contohnya kalian baca 20 ayat. Begitu juga seterusnya. Nggak usah sampai sekian ayat. Jadi biar rapi. Contohnya kalau satu orang 20 ayat aja atau 15 ayat aja. Biar rapi pembacaan kitab. Pembacaan Alkitabnya. Ya, dan Bapak Ibu Saudara kalau boleh buka on cam-nya. Kalau bisa, kalau tidak bisa juga nggak apa-apa. Ya, itu aja mau saya. Ya, nanti contohnya kalian baca 15 ayat dan juga seterusnya 15 ayat aja. Biar teratur pembacaan kitab. Ya, karena seperti saya bilang tadi bahwa pembacaan kita ini dan ibadah kita ini kita selalu update di YouTube. Jadi biar rapi, biar lebih bagus maksud saya. Ya, itu aja sih ya dari saya dan silakan Ibu Herna. Ibu bisa bawa kita dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ibu Herna. Buka dulu mute Ibu Herna. Ya, silakan Bu bawa kita dalam doa sebelum kita membaca Alkitab. Haleluya. Saya ya Pak yang doa. Iya Bu. Ya, puji Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur kasih anugerahmu tetap menyertai kami semua ya Bapa, di mana sepanjang malam kau telah menjaga kami hingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat semua karena anugerahmu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kami, dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Sepanjang hari ini apapun kegiatan kami mulai hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau sebentar kami akan haleluya beribadah dan membaca firman-Mu ya Bapa. Engkau berikan hikmat kepada kami, pengertian kepada kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami ya Bapa. Tanpa firman-Mu kami hidup dalam kegelapan ya Bapa. Sungguh terima kasih kami kepadamu ya Bapa, tak habis-habisnya kasih anugerah-Mu yang selalu baru setiap, kasih-Mu selalu baru setiap hari, bahkan tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami, besar kesetiaan-Mu bagi kami. Terima
terima kasih Bapa, kami mulai pembacaan firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu. Dan pembacaan kemarin dalam bilangan ya, Ibu Rutung terakhir ya, dalam bilangan pasal 22 sampai ke 20 dan sekarang diawali dari 21 ya. Ibu Rutung boleh dibuka mute-nya dulu. Karena kemarin Ibu Rutung ya, minggu lalu kalau tidak salah. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di atas komal dan juga di bawah tepingan. Ya, pembacaan kita dari bilangan pasal 22 dimulai ayatnya ke 21. Seperti yang sampaikan tadi, biar rapi pembacaan kita, ya pembacaan anak-anak Tuhan yang di atas komal, karena ya sekali lagi ibadah kita update di YouTube. Kalau seandainya kalian baca 15 ayat dan begitu juga seterusnya, biar rapi maksud saya. Bukan berarti saya larang untuk tidak mau membaca. Ya kalau seandainya 20 ayat aja selesaikan pembacanya. Begitu juga nanti Kak Salina. Ya dimulai dari Kak Lia Buru Silabang. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bilangan 22 ayat 21. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya. Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang, maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhempit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tanggung selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhurus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa.
karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Baik. Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab, di perbatasan sungai Amon, pada ujung perbatasan itu, dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak, dan sampailah mereka ke Kiryayusot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba, dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal, dan dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Buru selepan pembacaannya. Tuhan Yesus memberkati, dan dilanjutkan dengan Kak Mas Talina Buru Sianturi. Salam, selamat pagi. Saya membaca dari Bilangan 23 ayat 1 sampai selanjutnya. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku hendak pergi, mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian Tuhan menaruh perkataan di dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sajak, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadaku ini untuk musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka.
Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berwaras-waras supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan kepada mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergilah bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya sajaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihatnya kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak kepada raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada metera yang mempan terhadap Yakub, atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan minum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-sekali tidak mau engkau menyerap mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerap mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam kepada puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di situ 7 mezbah dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dilakukan Bileam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Amin. Baik, terima kasih. Itu Mas Alina pembacaan Alkitabnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan dilanjutkan dengan itu Ruth Buru Silo. Bilangan ayat 24. Ketika dilihat Bileam bahwa baik Israel, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun ketika Bileam memandang ke depan dan melihat. Ya, lanjut. Selong aja toh ya. Ya, dari awal aja, boleh dari awal toh. Nanti saya edit dari awal. Bilangan 24 ayat 1. Ketika dilihat Bileam bahwa baik Israel, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti
yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Seketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon ara di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyalah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu. Tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak istana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang kau firmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kau beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu, tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk firman-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari Bileam ini. Ayatnya yang ke-26, pasal 23 ayat 26 yang dibacakan oleh itu Mas Talina tadi, dia berkata begini. Tapi ayat sebelumnya dulu, ayat 19.
Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukan manusia. Itu yang pertama. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Yang perlu saya pelajari daripada Bileam ini adalah ketaatannya. Orang taat itu akan mudah dipercaya orang, dan orang yang taat itu memegang kekuasaan, dan orang yang taat itu orang-orang yang dicintai, artinya semua orang suka kepada orang yang taat. Ayatnya ke-26 ya, Bilangan 26 Bilangan 23 dan 24. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, lanjut diturut. Apa yang disampaikan toh? Ya, Baca dalam Bilangan 23 ini 26. Nanti itu yang baca kalimat berikutnya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankannya Tuhan itulah yang akan kulakukan. amin. Jadi itu yang saya suka dengan Bileam. Ya, selain dia dipakai oleh Tuhan, terus dia sampaikan bahwa bukan yang telah kukatakan kepadamu, bahwa segala yang sudah difirmankan oleh Tuhan itu yang kulakukan. Ya, nggak ada yang lain selain mau taat pada otoritas kehendak Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Ya, makanya yang ke-13 lebih jelas, sekalipun Balak memberikan apa yang diberikan itu, sekalipun Balak memberikan kepadaku apa? Bilangan 24 ayat 13. Yang barusan baca, yang baca itu. Bilangan 24 ayat ke-13. Sekalipun Balak memberikan Kepadaku emas dan perak seistana penuh. Aku tidak akan sanggup melanggar. Aku tidak melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Yes, apa yang terus? Apa yang akan kufirmankan, apa yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kukatakan. Yes, yang gitu. Saya kira kita perlu belajar daripada Bileam ini. Disampaikan sekalipun kau berikan aku emas, kan gitu kan? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak, ya seistana penuh, kan gitu kan? Ditawarkan, ya kan gitu kan? Tapi aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat ya baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Tetapi apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang aku katakan. Amin. Jadi yang perlu kita belajar bahwa seperti pujian yang berkata begini, kaulah segalanya di dalam hidupku, dan bukti ketaatan kita kepada Tuhan dalam melakukan perintahnya. Ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, salah satu yang membaca. Siapa yang cepat itu yang membaca. Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya ke-15, sering kita berkata, yes, I love you God. Kan gitu. Apa yang disampaikan di sana? Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah hadir. Salam-salam pagi. Ini hanya cuman renungan singkat aja karena saya belajar dari tadi Bileam. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah hadir. Salam-salam pagi. Ini hanya cuman renungan singkat aja karena saya belajar dari tadi Bileam. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah. Baik, apa yang disampaikan di sana? Yohanes berapa tadi Tok? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu Mengasihi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. amin. Itu dia. Di-mute dulu toh, udah di-mute dulu. Itu Mas Alina.
Oke, jadi itu yang menjadi renungan bagi kita. Bileam mengajarkan bagi kita bahwa perintah Tuhan itu segalanya, ya, dan melakukan perintah Tuhan itu segalanya bagi dia. Ya, bukti dia mencintai Tuhan, bukti dia hidup dalam Tuhan adalah taat kepada otoritas apa yang disampaikan oleh Tuhan, tidak mendua hati, ya, dan hatinya teguh di dalam Tuhan. Sekalipun Balak memberikan emas seistana sebanyak, bayangkan Bapak Ibu Saudara, memberikan emas dan perak seistana penuh, tapi dia sampaikan, no, ya, aku tetap cinta Tuhan, kan gitu kan, aku tetap sayang sama Tuhan. Apapun yang kau tawarkan bagi saya tetap tidak mau melanggar lebih daripada apa yang kau firmankan. Ya, jadi itu renungan bagi saya. Ternyata Bileam ini adalah orang yang luar biasa, yang penuh ketaatan di dalam Tuhan. Ditawarkan emas perak, nggak mau saya, gitu kan. Yang penting aku mau melakukan perintah Tuhan. Karena saya percaya orang yang melakukan perintah Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan dong. Nggak ada. Matius pasal 7 ayat 21 yang disampaikan di sana bahwa orang yang berseru yang masuk ke surga bukan, tetapi yang melakukan firman-Ku. Itu Rut. Matius pasal 7 ayat 21. Sorry. Saya di gereja juga seperti Matius pasal 7 ayat 21. Saya seperti itu juga di gereja. Saya suruh jemaat saya untuk buka firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang taat pada otoritas kehendak Tuhan itu dan taat pada apa yang disampaikan oleh Tuhan itu, ya, akan memegang kekuasaan dan akan mendapatkan segalanya. Jangankan dulu untuk perut dan untuk apa, jangankan dulu makanan untuk perut, surga aja Tuhan sediakan bagi mereka yang melakukan dan yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Sekali lagi sampaikan buat kita semuanya, ya, jangankan dulu makanan untuk perut, ya, bagi mereka yang taat kepada firman Tuhan seperti Bileam ini, jangan hanya makanan, surga pun Tuhan sediakan bagi kita, bagi mereka yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Ini jadi perenungan bagi kita. Ya, nggak usah tawar-menawar. Kalau ada yang menawarkan sesuatu buat kamu hanya karena engkau meninggalkan Tuhan, jangan bilang saya lebih mulia Tuhan itu. Seperti Bileam katakan bahwa sekalipun engkau berikan emas dan perak bagiku, saya tidak akan mau melakukan perintah Tuhan. Amin. Saya percaya kita dalam Bileam-Bileam berikutnya, ya, mengutamakan Tuhan, melakukan otoritas kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ingat, ya, orang yang melakukan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, bukan hanya soal makanan dan perut Tuhan berikan, surga pun Tuhan sediakan bagi mereka yang menjadi pelaku firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21. Terima kasih, Tuhan memberkati. Turut dan selanjutnya Kalindri. Halo kakak Kulindri. On cam dong. Kemarin on cam, nanti dilihat di YouTube. Oh gitu. Masa nggak on cam lagi? Dua 2421. Oke. Selanjutnya pembacaan firman Tuhan yang terdapat dari Bilangan 24 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya, 21. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannya lah senjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu, namun orang Keni akan hapus berapa lama lagi, maka Asyur akan menawan engkau. Diucapkannya lah juga senjaknya, katanya, celakalah siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu. Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergi
juga. Selanjutkan ke Bilangan 25 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan berikut, Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu kepada korban sembelihan bagai Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu, menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mempelai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya mereka murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihatnya Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat orang Pinihas, orang Eleazar, anak Iman Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinihas, anak Eleazar, anak Iman Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena itu begitulah giat membelah kehormatanmu di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikanlah kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Simri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh ialah Kasbi binti Sur. Sur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Lindri, dan Yesus memberkati. Dan dilanjutkan dengan Ida Boru Nambela. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut Ibu Ida Boru Nambela. Nanti Bapak Ibu Saudara, pas kita nanti ambil cover di YouTube kita, on cam semuanya ya. Nanti kalau sudah selesai baca, pas kita nanti screenshot, nanti kita on cam semuanya biar kelihatan ya wajah-wajah kita yang luar biasa ini. Silakan Kak Ida Boru Nambela. Pembacaan Bilangan 25 ayat ke-16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Medina itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan di dalam hal Kozib. Saudaraku mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kozib itu mati terbunuh pada waktu turunnya, itulah karena Peor itu. Bilangan 26 ayat yang pertama, laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel.
Lalu berkatalah Musa dan Imam Eliazar kepada mereka yang di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari rumah di tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari pulau kaum orang Palu. Dari Hezron, kaum orang Hezron. Dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum orang Ruben dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.000 jumlah. 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab. Anak-anak Eliab adalah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulut dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel kaum orang Nemuel, dari Yamin kaum orang Yamin, dari Yakin kaum orang Yakin, dari Zerah kaum orang Zerah, dan dari Saul kaum orang Saul. Itulah kaum orang yang Simeon 22.200 orang banyaknya. Bani Dan menurut kaum mereka ialah dari Zebron kaum orang Zebron, dan Hagi kaum orang Hagi, dari Syuni kaum orang Syuni, dari Osdi kaum orang Osdi, dari Erik kaum orang Erik, dari Arad kaum orang Arad, dan dari Ereli kaum orang Ereli. Itulah kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah dan Onan, tetapi dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Sela kaum orang Sela, dari Peris orang Peris, dari Zerah kaum orang Zerah. Bani Peris ialah dari Hezron kaum orang Hezron, dari Hamul kaum orang Hamul. Itulah kaum Yehuda, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola kaum orang Tola, dari Pua dan orang Pua, dari Yasub kaum orang Yasub, dan dari Simron kaum orang Simron. Itulah kaum Ishar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Jebulan menurut kaum mereka ialah dari Seret kaum orang Seret, dan dari kaum orang Elon, dan dari Yeslelel kaum orang Yahlel. Itulah kaum orang Jebulan, dan orang-orang dicatat dari mereka berjumlah 60.600 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manase dan orang Efraim. Bani Manase ialah dari Makhir kaum orang Makhir, dan Makhir beranakan Gilead, dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Lezer kaum orang Lezer, dari Helek kaum orang Helek, dari Asle kaum orang Asriel, dan dari Sekem kaum orang Sekem, dan dari Semida kaum orang Semida, dari Hefer kaum orang Hefer. Adapun Zelophehad bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Zelophehad ialah Mahlah, Noah, Hoglah, Milkah, dan Tirja. Itulah kaum Manase, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dari Sutilah kaum orang Sutilah, dan dari Beker kaum orang Beker, dan dari Tanah kaum orang Tahan. Salah lagi. Dan inilah Bani Sutilah, dari Erna kaum orang Eran. Itulah kaum Bani Efraim, dan dari orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Demikianlah firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Itu yang saya suka. Saya habis membaca firman Tuhan. Boleh di dulu Kak itu ya. Yang saya suka itu dia, habis baca ada kalimat demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Kak Embriana dan juga buat anak Tuhan yang sudah hadir, Tuhan memberkati. Ada Kareta Burus Tumorang dan juga Mbak Widarti yang sudah izin pamit.
halo selamat pagi Kak Yuliana dari Toraja dan juga Kak Mary dari Manado yang saat ini lagi di Manado kalau tidak salah. Terima kasih Kak Imriana, Tuhan memberkati ya. Dan juga Kak Neje Tagihuma Kavali dan juga buat Tuhan yang lainnya. Ya, salam selamat pagi, terima kasih. Saya minta maaf saya tidak bisa sapa karena kita sedang berlangsung untuk membaca Alkitab ya. Salam selamat pagi, terima kasih buat semuanya, Tuhan memberkati. Dan dilanjutkan ya dengan selamat pagi Kak Damai atau Kak Eluya dari luar negeri, Tuhan memberkati. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah hadir. Dilanjutkan dengan Ibu Rutung dalam Bilangan 26 ayatnya yang ke-38. Halo Ibu, coba dibuka Ibu Rutung dulu. Halo Ibu Rutung, shalom, shalom. Monitor Ibu Rutung. Halo Bu. Halo. Ya, salam Bu, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Ya, silakan Bu. Ya, saya lanjutkan dari Bilangan 26 ayat 38. Ya. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Asibel kaum orang Asibel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Sefufam kaum orang Sefufam, dan dari Hufam kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman, dari Aret kaum orang Aret, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham, itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Aser menurut kaum mereka ialah dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yisui kaum orang Yisui, dan dari Beria kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber kaum orang Heber, dan dari Malkiel kaum orang Malkiel, dan nama anak perempuan Aser ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Aser, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yasel kaum orang Yasel, dari Guni kaum orang Guni, dari Yeser kaum orang Yeser, dan dari Silem kaum orang Silem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang, mereka haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan, undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari.
Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amran. Dan nama istri Amran ialah Yakobet, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eliasar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang. Semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eliasar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Bu pembacanya. Selamat pagi Bang Evia dan juga Ibu Ana Haryana dan juga buat anak yang lainnya. Terima kasih sudah hadir dan dilanjutkan dengan terima kasih ya Bu Ibu Rutung telah memberkati dan dilanjutkan dengan kami Regia. Selamat pagi Bu Dolvina Vali. Silakan Kak Mary. Belum dibuka mute-nya. Oke. Bilangan berapa ya tadi? 27. 27 Kak. Ya, habiskan aja satu pasal ini ya. Biar besok kita masuk ke 28. Oke, baik. Bilangan pasal 27. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatilah anak-anak perempuan Talefehat bin Hafer bin Galead bin Mahir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anak itu adalah Mahila, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri dia dengan Musa dan Imam Eliazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan. Ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia telah mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar.
memang engkau harus berikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu berikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu berikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara laki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu berikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua pengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Aharim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembentukan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua tidak memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Inilah mata air Meriba dekat Kadesah di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dari masuk dan membawa mereka keluar dari masuk, supaya umat Tuhan janganlah hendak seperti domba-domba yang akan mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikan kepadanya perintahnya di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar dan atas titanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya.
seperti yang difirmankan Tuhan dalam perantaraan Musa. Baik, Dan firman terima kasih Kak Mary pembacaan firman Tuhannya, dan Ibu Herna saya minta maaf. Ternyata Ibu Herna masih ada, saya lupa. Saya minta maaf Ibu Herna, saya bukan tidak mau, tapi saya ternyata ada Ibu Herna di atas. Saya minta maaf Bu, saya bukan berarti saya lalaikan Ibu. Saya kira Ibu udah baca, karena tadi saya suruh dulu, karena Ibu udah baca, ternyata belum. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Herna. Terima kasih Kak Merikia. Saya minta maaf Ibu Herna, sebenarnya Ibu ini sebenarnya duluan daripada Ibu Ida Burnambela dan Ibu Rutung dan juga Kak Merikia. Saya minta maaf Bu, silakan Bu dari bilangan 28. Terima kasih Kak Merikia, Tuhan memberkati. Bang Ojia, jangan macam-macam, saya tembak nanti kau. Baik, selanjutnya terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir. Terima kasih ya Tuhan memberkati, dan juga buat teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Halo Ibu Adolfina dan juga Ibu siapa tadi yang hadir ya, Ibu Minar Burtobi, dan juga buat siapa tadi yang datang lagi ya, Imam, terima kasih yang sudah hadir. Kaselpina dari Kalimantan, terima kasih. Silakan Bu Ibu Herna, dan sekaligus nanti sehabis Ibu baca sekaligus doa buat kita untuk menutup pembacaan kita. Ibu tadi yang mengawali, Ibu juga yang mengakhiri. Silakan Bu, belum dibuka mute-nya. Udah kan? Udah ada. Iya, udah Bu. Ya. Silakan Bu. Puji Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan di Bilangan 28 ayat pertama sampai seterusnya. Firman Tuhan berkata, korban pagi dan korban petang. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Ayat 3, katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 10 epa tepung dan yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan seperempat minyak tumbuh. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas Gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 7, dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban Sabat dan korban bulan baru. Ayat 9, pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 epa tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Ayat 11, pada bulan barumu haruslah kamu persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda
seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Itu diolas dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu, serta 1/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran bau yang menyenangkan bagi korban api-apian bagi Tuhan. Korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk seekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk seekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada tiap-tiap bulan baru dan setiap tahun. Dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahan di sampingnya korban yang tetap. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Herna dan pembacaan Alkitabnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih juga buat kalian, Kamasalina, Itorut, Boruselo, dan juga Kalindri, dan juga Ida Bornambela, dan juga Ibu Rutung, dan juga Kameri, dan juga buat anak Tuhan yang ada di bawah Komal. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama-sama dengan kami dalam pembacaan Alkitab dari Bilangan pasal 22 sampai 28. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita dulu tutup dalam doa nanti, mari kita dulu sama-sama on cam, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama dulu on cam, karena kita akan ambil ya foto kita bersama untuk buat di wallpaper YouTube kita, karena pembacaan kita kali ini kita akan masukkan di dalam kita update di YouTube kita. Ya, nama YouTube-nya Bapak Margaret. Silakan on cam semuanya, Bapak Ibu Saudara. Aku masih pakai daster, Pak. Maaf, aku masih pakai daster. Gak apa-apa, masih sempat kok Bu. Pakai baju apa aja. Ini kenang-kenangan buat kita untuk ke depan. Bahwasanya kita pernah satu komal di room ini, pernah kita baca firman Tuhan. Ya, coba dulu, nggak apa-apa, saya kasih waktu. Pakai baju seadanya aja dulu. Ya, Ibu Rutung yang bisa on cam aja. Kalia Buru Silaban. Ya, pakai seadanya aja, buat cantik. Ini di YouTube soalnya. Yang nonton bukan hanya Bapak Margaret, tapi semua orang, Bapak Ibu Saudara. Kita masukkan di YouTube. Ya, pembacaan kita pagi ini kita masukkan di YouTube. Udah, nggak apa-apa. Ibu Herna dulu, buat dulu apa pakaian yang seadanya. Kak Lia, monitor Kak Lia. Oke, udah bisa on cam. Kalindri. Halo kakakku Kalindri. Oke, udah. Kaida Burnambela buka on cam-nya. Kurang senyum mando. Nanti saya tembak abang ya. Udah? Ibu Burnambela oke, udah. Oke, satu. Ibu Herna. Oh, tunggu Ibu Herna dulu ya. Kita tunggu dulu Ibu Herna. Aku lagi ini. Aku lagi ya, masih di enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, bukan. Oke, Tunggu, baik. Pakai baju. Iya, nggak apa-apa, tunggu aja dulu. Kita tunggu dulu Ibu Herna. Nggak masalah, kami menunggu Ibu, nggak apa-apa. Ini menjadi kenang-kenangan untuk ke depan soalnya. Salam selamat pagi buat anak Tuhan yang sudah hadir. Ya, terima kasih buat dukungannya. Salam selamat pagi Es Ramadan Marpau. Oh, nggak bisa Bu, Ibu Herna, sorry, minta maaf. Pengikut Ibu belum bisa di on cam. Ternyata belum 1000. Iya, minta maaf Bu, belum bisa Ibu on cam. Ini peraturan dari TikTok, bukan Bapak Margaret. Iya, belum bisa. Iya udah. Iya, belum bisa. Oke, udah. Ya udah. Oke. Iya, belum bisa Bu, itu peraturan Iya, dari iya, TikTok. nggak apa-apa. Emang Iya, iya, saya nggak minta apa-apa. maaf. Iya, oke, udah ya. Satu, ingat agak lebih agak jauh dikit dari apanya? Dari apa namanya? Kalia, lebih agak jauh.
Oh ya, biar lebih apa semuanya. agak Oke, terang. ibu kalian semuanya lagi sakit. Ya. 1, 2, 3. Once again. 1, 2, Dia pengikutnya belum 1000. 3. Oke. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan nanti untuk ibadah kita akan ditutup oleh Ibu Herna, dan sebelumnya mari kita sama-sama angkat pujian dulu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nanti di akhir pujian ini Ibu Herna akan tutup kita dalam doa. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah hadir, dan juga buat anak Tuhan yang ada di atas koma. Buat kalian saya selalu Tuhan memberkati. Jangan banyak pikiran, walaupun sendiri ada Tuhan Yesus bersama kalian. Dan nanti di akhir pujian ini silakan Ibu Herna tutup kita dalam doa. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Daerahku dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku. Sama-sama kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita katakan, kiranya Engkau memberkati kami hari ini, menyembuhkan kami, bahkan kakak kami Kalia Boru Silaban saat ini yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Saya percaya otoritas kuasa-Mu yang menyembuhkan kalian di dalam nama Yesus. Menyembuhkan, Engkau memulihkan. Sama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi kami Tuhan. Amin. Dan memperluas daerahku. Sekali lagi dengan sama-sama katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak bagian kami, tapi bagian kami adalah penyertaan-Mu, kekuatan dari Engkau dan berkat-Mu Tuhan. Janji-Mu bagian kami, bukan kutuk, di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku, amin, berlimpah-limpah. Sama-sama kita katakan, dan memperluas daerah kami, daerahku. Kiranya tangan-Mu terbuka buat kami saat ini Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Sama-sama kita katakan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan bukan bagian kami, tapi kesembuhan bagian kami, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jawab Haleluya. Silakan Ibu Erna bawa kita dalam doa penutup buat kita membaca firman Tuhan ini. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan bacaan firman Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada kami dalam membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan sudah Kau beri, karena satu hal yang kami senangkan untuk menyenangkan hati Bapa itu untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan kami,
kami, lewat firman-Mu juga yang menjadi haleluya pedoman kami, perisai hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang Kau firmankan akan Kau lakukan di atas bumi ini sempurna dan segera, karena Kau bukanlah manusia sehingga Kau berdusta, bukan anak manusia sehingga Kau menyesal. Masakan Kau berfirman tidak melakukan dan berbicara tidak mendapatinya. Kami percaya firman-Mu tidak mungkin gagal. Firman-Mu mengandung janji. Janji-Mu adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur perguruan di tanah. Dan kami percaya, kami pegang janji-Mu, dan kami percaya apa yang Kau firmankan akan kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih sekali lagi ya Tuhanku, Engkau Bapa yang baik, luar biasa, yang memberkati setiap kami. Berkati juga Bapak Margaret, beserta keluarga, pelayanannya Tuhan. Keluarganya Bapak, biar lebih lagi Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh pelayanan hamba-Mu, dan juga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini juga di dalam tangan kasih-Mu. Segala kegiatan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami disertai, kami dilindungi, kami diberkati. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin.